Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 74 dulu itu kan pernah dibahas. 75 kalau saya, 75. Ya. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Faqulna hatu burhanakum. Fa'limu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Nah, itu dulu yang sudah pernah kita bahas, cuma ayat 75-nya. Di sini diulang lagi, tetapi ada penambahan atau ngebahas juga ayat ke 74-nya ya. 74-nya. Nanti kan berkaitan dengan puncak dakwah Allah yang dakwah setan dikalahkan gitu. Dikalahkan oleh dakwah Allah atau dakwah Al-Qur'an sesuai sunnah Rasul. Ini bicara puncak. Di ayat 74-nya itu Syuroka itu dulu kan kita pakai arti pentolan-pentolan ya kan. Pentolan-pentolan kenapa? Karena mereka itu diangkat oleh si musyrikun. Kan asal katanya itu dari syarika yasroku syirkatan, ikut serta, pindah wazan, asroka yusriku isrokan, mengikut sertakan. Nah, yang diikut sertakan ini adalah syarikun. Gitu. Itu kan ada di sini kamusnya ya. Syarikun jamaknya surukau. Dimana secara pasti alam itu tidak ada syarikun, tidak ada yang ikut serta dalam hal penciptaan alam semesta fisik ya. Apa-apa yang ada di angkasa dan di bumi semua secara fisik itu tidak ada yang ikut serta. Namun pada kenyataannya di dalam budaya, karena manusia itu kan fungsinya ada dua. Manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk budaya. Budaya itu budin ya, alam pikir, mengandung alam pikir. Kalau biologis kan dia sama aja dengan hewan, tumbuhan, manusia secara biologis. Bedanya adalah masalah akal, alam pikir. Nah, secara budaya itu karena manusia makhluk budaya yang diberi kemampuan memilih, dia bisa nur, bisa zulumat, bisa hak, bisa batil, bisa baik, bisa buruk. Makanya ada syarikun gitu. Walaupun yang diridhoi Allah itu adalah la syarika lahu. Tidak ada yang ikut serta dalam hal kebijakannya gitu. Ikut serta mengatur maksudnya. Manusia itu sebenarnya tidak boleh ikut serta mengatur. Allah kan punya kebijakan. Dia syarikun ini seolah-olah punya kebijakan dan mengatur. Nah, itulah disebut syarikun. Jamaknya syuroka'u. Nah, yang mengangkat itu adalah musyrikun yang mengikut sertakan. Jadi diartikan pentolan gitu. Dari sana ngambil artinya itu dari sana, dari cara bahasa, sistematik ayat, muncullah semacam pentolan karena dia diangkat oleh orang gitu, sebagai orang yang membuat kebijakan, mengatur dengan kebijakan, mengatur hidup. Ya. Nah itu, tentunya yang mengangkat ini pun merasa atau menganggap yang diangkat itu atau yang ikut serta mengatur itu adalah punya keunggulan atau bisa mendatangkan keunggulan. Kalau nggak ada anggapan atau asumsi atau rasa seperti itu, nggak mungkin diangkat. Gitu. Nah, kita lengkapi ya kajian kita yang lalu, yaitu Al-Qasas 75 itu. Di sini ada ayat 74-nya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yunadihim, yaitu
Yauma ini al yaumu jamaknya ayyamun. Sama dengan al waqtu mutlaqon. Waktu secara mutlak. Mutlak itu dari tolako ya. Tolako itu tidak terikat. Talak yang sudah menjadi bahasa Indonesia karena talak cerai, tidak terikat. Tidak terikat lagi gitu. Cerai. Nah, itu kan kalau ini bentuk apa? Bentuk kata apa? Bisa masdar mim, bisa penderita, ya kan? Kalau dipindah pola atau wazan atlaqo yutliqu itlaqon. Pelakunya mutliqun. Ini mutlaqon. Kalau dia diambil masdar berarti aja di sini sebagai hal ya. Secara tidak terikat. Waktu secara tidak terikat gitu jadinya. Al waqtu mutlaqon sama dengan waktu secara tidak terikat. Ya bisa sehari, 7 hari, 8 hari, 100 hari, setahun, dan seterusnya ya. Tidak terikat. Makanya diartikan periode. Yaitu, nah ini kan zorfun. Patahnya ini zorfun ya. Zorfun di zaman. Jadi dalam penerjemahan pada periode atau pada hari atau pada periode ya. Yaitu pada periode yunadihim. Yunadi ini dari nada, yunadi, nida, menyeru atau mendakwahi. Berarti pelakunya apa? Munadin kan? Munadin. Nanti ada di sini subjeknya Allah, ya kan? Dia Allah pada periode di mana dia Allah menyeru kepada mereka. Mereka itu di sini konteksnya nanti musyrik. Nah, kenapa? Karena yang kalimat selanjutnya itu yang dicari syurokanya. Syuroka itu pentolan mereka ini yang diikut sertakan tadi. Yang diikut sertakan oleh orang-orang musyrik. Berarti di sini orang-orang musyrik gitu. Menyuruh kepada mereka. Selanjutnya yaqulu, qala yaqulu ya. Di sini enggak ada ya, udah tahu tapi kan qala yaqulu qaulan. Berkata, menyatakan, menegaskan, dalam konteks ini menantang ya. Selanjutnya menantang. Titik 2, kalau dia model bahasa tulisan ada titik 2 di sini nih. Dia berkata. Tapi penerjemahnya nggak pernah Nggak ada. Makanya itu kan membuktikan kalau Al-Quran ini bukan bahasa tulisan. Kan gitu. Kalau dia bahasa tulisan, sudah pasti ada titik 2 di sini. Gitu. Ya kan ada kaedah-kaedah menulis itu ada koma, ya kan? Dalam bahasa Arab itu titik 2 tetap ada kan? Kalau di bahasa Arab, tata bahasa Arab itu titik 2 ada. Quran tuh nggak ada seperti itu. Berarti Quran bukan bahasa tulisan, tetapi bahasa percakapan yang ditulis. Itulah uniknya ya. Itu kalau ngomongin seluk-beluk bahasa itu seperti itu nanti. Jadi konteks ini selanjutnya dia menantang ya. Aina di mana? Aina syuroka iya. Di mana para pelaku yang ikut serta mengatur selain dengan kebijakanku. Allazina kuntum tazumun. Ya, za'ama ya za'umu. Za'man kan saya bilang tadi kenapa mereka diangkat, ya kan? Karena dianggap punya keunggulan. Yang kalian mengira mereka mendatangkan keunggulan. Jadi begitu dia. Yaitu pada periode di mana dia Allah dalam kurung Allah ya, menyeru mereka. Selanjutnya dia menantang. Di mana orang-orang yang ikut serta mengatur dengan selain kebijakanku, yang kalian mengira mereka mendatangkan keunggulan gitu. Nah ini yang saya bilang tadi di awal, puncak dari dakwah ya. Jadi pengertian di sini kapan periodenya ini dijelaskan oleh ayat selanjutnya, ayat ke-75 ya. Wa nazakna min kulli ummatin syahidan, yaitu kami mencabut seorang pembela dari
tiap-tiap umat gitu bacanya. Min kulli ummatin syaidan itu satu bundel ya. Objek dari wanazakna. Yaitu kami dengan penurunan Al-Quran atau fungsi ajaran menurut Rasul mencabut seorang pembela dari tiap-tiap umat atau bangsa umat gitu. Kaum umat. Selanjutnya fakulna hatu burhanakum. Selanjutnya kami sebenarnya menantang juga di sini. Meminta atau menantang. Hatu itu dari ini hati ya. Dia ini nggak ada kata kerja. Yang ada kata perintah doang. Model kayak iklam. Itu juga ada yang dia tanpa kata kerja. Iklamu, ketahuilah gitu. Nggak ada kata kerjanya. Kayak ta'alau ila kalimatin sawa. Itu nggak ada kata kerja. Katanya adanya perintah doang gitu. Sama kayak gini. Hati ya hatu. Hati ini untuk perempuannya ya. Hati ya hatina. Artinya bawalah kemari. Tapi tetap sasaran perintahnya ini anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Dah gitu aja. Ini ya. Selanjutnya kami meminta bawalah ke sini burhanakum. Burhanun jamaknya barohinu. Hujah, argumentasi. Hujah kalian, argumentasi kalian. Jadi yang diminta itu dia sebagai objeknya, kenapa dia patah jadi objek. Yang diminta itu hujahnya, bawa ke sini gitu. Hujah kalian bawa ke sini. Maksudnya itu di sini ada perdebatan. Ini fa lagi di sini. Kalau di sini selanjutnya berarti di sini bisa akhirnya ya. Akhirnya fa'alimu annal haqqa lillah. Akhirnya mereka itu yang kalian di sini, yaitu yang min kulli ummatin syaidan. Syaidannya pun ini bukan mukmin ya. Kalau secara bahasa kan pembela. Pembela atau saksi. Saksi atau pembela dari tiap-tiap umat. Syaidan ini bukan mukmin, tapi orang-orang yang bisa dibilang tuh rembesan ilmu Allah datang kepada mereka. Jadilah mereka orang-orang yang peduli dengan kemaslahatan umat, menjadi orang yang paling berkepentingan terhadap masyarakat, gitu. Tokoh gitu. Makanya disebut pembela, tapi belum mukmin. Beda kalau mukmin bukan syahidan dia. Ya mukmin juga ada yang syahidan, tapi syahidan di sini bukan mukmin gitu. Kenapa bukan mukmin? Karena dia masih ditantang di sini. Argumentasi kalian itu berarti kan dia punya argumentasi sendiri. Kalau mukmin kan argumentasinya kan Al-Quran, ilmu Allah kan gitu. Nah, ini rembesan penyaringan ilmu Allah. Jadilah syahidan orang-orang ini. Tapi tetap orang-orang baik gitu maksudnya. Orang-orang baik yang senantiasa memperjuangkan ini ya, umat. Ya contohnya silakan cari sendiri. Kayak di sini kan banyak. Di skup desa, RT, sampai ke penguasa kan, bupati, orang-orang seperti itulah gitu. Kan pembela umat semua itu. Bawa ke sini argumentasi kalian. Akhirnya mereka berilmu, ya kan? Fa'alimu, mengetahui. Tahu bahwasanya yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah. Menurut kebijakan Allah. Jadi mereka menyadari bahwa argumentasi mereka itu tidak lengkap, tidak sempurna. Setelah adu argumentasi dengan si Nahnu ini Allah, tapi di sini ada pelaksananya, pendakwah-pendakwah itu. Makanya di sini kan Yunadi itu huwanya Allah. Tapi kalau pelakunya kan ada misalnya pelakunya bisa manusia. Seperti Robbana innana sami'na munadiyan. Ya kan? Yunadi lil iman. Munadiyan itu apa?
Munadian tuh pendakwah. Rabbana, wahai pembimbing kami, inana sami'na, sesungguhnya kami sudah menyimak. Munadian, menyimak pendakwah. Pendakwah itu yunadi, mendakwah atau mendakwahi lil iman, ke arah iman. Berarti kan manusia, ya kan? Jadi Allah juga yunadi, manusia juga yunadi, gitu. Jadilah si Nahnu itu juga yunadi juga, gitu. Munadin juga, pendakwah di situ. Jadi intinya di sini adu argumentasi. Tentunya di sini dia bisa mengundang, meminta di sini, bahkan menantang kan. Itu punya ya kekuasaan penuh dalam arti ilmu ya. Punya penguasaan ilmu yang sudah mumpuni gitu loh. Sehingga bisa meminta atau menantang min kulli ummatin syahidan. Mereka ini orang-orang berilmu. Karena kan rembesan tadi saya bilang. Rembesan dari ilmu Allah turun-temurun kesinilah. Dibanding dengan ini. Fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Serta hilang dari mereka apa yang mereka buat-buat. Iftaro yaftari iftiroan. Nih, iftaro, membikin-bikin atau membuat-buat. Ngerti nggak maksud? Ya tetap rembesan ilmu Allah hasil dari pembengkokan ya. Pembengkokan kazaba wa tawalla. Jadi begitu. Tapi orang baik karena membela umat gitu. Ketemu munadin tadi, pendakwah Quran, pendakwah ajaran Allah, baru ketahuan di sini. Mereka jadi tahu. Oh, ini objektif yang ini. Jadi yang kemarin yang selama ini dipakai konsepnya hilang, nggak dipakai lagi maksudnya. Gitu. Jadi selanjutnya juga buat dola ini ya. Ya pada akhirnya. Pada akhirnya gitu. Dan gini, serta fa'alimu annal haqqa lillah dan hilang gitu. Sudah tahu otomatis semua hilang gitu. Selanjutnya juga bisa. Ya, makanya kan sering saya bikin semacam perumpamaan begini. Air gelas, satu gelas susu atau air putih dicampur racun sedikit. Begitu ketemu ini dikasih air penuh, lama-lama racunnya hilang, habis gitu. Baru dia hilang kan racunnya gitu. Ini yang disebut wadola anhum itu. Akibat dari fungsi musaddiqon 5 ya, bainanya daihi. Pelurus, fungsi pelurus. Nah, untuk bisa berfungsi musaddiqon itu harus ada ayat-ayat secara penuh, utuh gitu. Dari mana jalannya? Ambil peran yang seperti innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat atau salat muzammil itu kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Nanti kan hasilnya apa? Akibatnya apa? Inna sanulqi alaika qaulan saqilan, ya kan? Itu hasil dari bangun malam ratilil Quran, memenuhi perintah merotal Al-Quran, mempelajari ya, studi. Itu masuk ke sholat sebagai kitaban mauqutan. Kata bayak tubuh kitaban, menulis, menetapkan sebagai kitaban mauqutan. Penulisan ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat. Ya tentu ada orangnya kan sholat itu. Orang yang sholat, baca ayat, kumpul. Jadi pembukuan dia. Kumpulan tulisan-tulisan menjadi buku. Itulah makanya kitab. Sholat itu sebagai kitab. Pembukuan diri. Dengan ayat-ayat Allah tadi. Ayatullah. Ya. Yang mauqutan waktunya ditentukan. Waktu-waktunya. Ya secara praktis 5 kali sehari minimal kan gitu. Nah itulah yang nanti berfungsilah musaddiqon itu tadi ya.
pelurus, bisa meluruskan karena ada ilmu sudah ada di dalam dada gitu. Wajarlah puncaknya itu mereka mampu, orang-orang mukmin ini menghadapi atau mengundang atau menantang gitu. Min kulli ummatin syahidan. Aina syuraka, iya. Pesaing-pesaingku juga bisa di sini. Di mana pesaing-pesaingku yang kalian dulu, tadi kurang ya tadi ya. Harus pakai dulu di sini. Kenapa? Pak Ciri nanti kalau menerjemahkan kata kerja yang menunjukkan itu dulu, ini kombinasi kata kerja satu, kata kerja dua. Kuntum itu kata kerja satu. Tazumun kata kerja dua kan? Benar? Ini kata kerja telah, kata kerja sedang digabung menjadi maksudnya itu dulu. Kayak ma kunta tadri, ya kan? Anda dulu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Anda dulu tidak mengerti apa itu kitab. Jadi menunjukkan waktu lampau ya. Itu dulu loh gitu. Yang kalian dahulu mengira mereka itu adalah mendatangkan atau membawa keunggulan. Jadi ngomongnya sekarang, tapi mana tuh yang dulu, yang kalian bangga-banggakan itu? Gitu. Itu ya, diingat ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri dalam membuat kalimat yang menunjukkan konteksnya dulu, waktu dulu. Yaitu dengan mengkombinasi atau menggandengkan dua kata kerja sekaligus, kata kerja telah dan kata kerja sedang. Jadilah dia dulu gitu. Ya kan contoh di Quran banyak. Kayak tadi saya kasih kan makunta, kunta itu Anda telah ada gitu, telah adalah. Tadri, daro, yadri, kata kerja dua. Jadi Anda dulu tidak ngerti kitab, Anda dulu tidak ngerti iman gitu. Intinya ini puncak dakwah ya, dakwah Allah. Proses terakhir dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah sunnah Rasul, dakwah Allah, dakwahnya orang-orang mukmin. Sudah klimaks ya di ujung gitu. Di ujung mau atau kalau bahasa kita itu mau digelar lah gitu, peradaban baru. Harus dilihat dua ikatan ini ya. Dia Allah menantang. Mana tuh pesaing-pesaingku lah gitu. Yang kalian dulu mengira mereka hebat gitu. Yaitu kami mencabut. Nah, ini pelaksanaannya seperti ini yang dimaksud dengan menantang tadi itu. Pelaksanaan itu mencabut sebenarnya gitu. Seorang pembela dari tiap-tiap umat. Nantang selanjutnya bawa ke sini argumentasi kalian gitu. Yang ngomong itu Nahnu itu sih Allah. Allah ya. Ya Allah lari ke sini. Yunadi. Ini kuatnya Allah. Kan di ayatan tadi munadiya yunadi lil iman. Itu pelaku yunadi juga. Artinya untuk kata ini bisa Allah, bisa manusia gitu. Pelaksananya. Makanya kan saya sering ngomong itu kayak Ar-Rahman, Allamal Quran. Dia Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Allamal Quran. Tapi di hadis ada kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia juga pengajar juga. Jadi pelaksana fungsi Allah gitu. Allah mengajarkan, manusia juga bisa mengajarkan gitu. Dan seterusnya begitu ya. Artinya di sini kalau dia manusia ya berarti ya manusia.
mukmin pasti kan, gitu. Jangan langsung dibawa ke akhirat terus, nggak berfungsi. Ya inilah Maliki Yaumiddin dalam arti khusus ya, dalam arti khusus. Kemenangan yang yafrahul mukminun ini. Jadi kalau ada hubungan sana, mukmin itu bergembira itu ini prosesnya. Capaian terakhir lah gitu ya. Di penghujung. Nah, itulah bukti ya. Di sini kalau secara apa ya? Secara analitika ya, teori analisis. Ini pembuktian-pembuktian dari konsep atau ayat misalnya waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Dinul haq itu adalah waraditu lakumul islama dina. Dinul Islam jadinya kan. Itu misinya diutus Rasul itu untuk agar Allah itu memenangkan, mengunggulkan gitu atas din-din seluruhnya. Nah, inilah buktinya secara data ya. Secara data, bukan kalau bicara objektivitas. Teori analisis ini ngelihat kenyataannya. Baru kelihatan di data-data sejarah yang tersebar di dunia, di muka bumi ya. Termasuk di buku-buku Yahudi. Ya. Di buku Yahudi itu kayak Max Aidimon itu, Muhammad itu termasuk salah satu tokoh dunia, tapi disebut di situ penjajah. Ya, kita bukan mengambil sebagai penjajahnya, tapi dia dicatat oleh orang Yahudi juga sebagai tokoh dunia gitu, yang berhasil menguasai gitu. Yang kita ambil begitu. Jangan percaya dia sebagai penjajahnya. Yang kita percaya tuh ini kan. Karena dia dengki, jadi kan ya mau dia memenangkan satu kehidupan tetap aja dibilang penjajah, begitu. Namanya orang dengki. Nah, itu yang dia buku Yahudi, kita nggak boleh mempercayai, tapi ada yang bisa kita ambil sebagai data-data, bukti gitu loh. Yang mereka akui kebenaran itu. Contohnya itu tadi. Muhammad itu tokoh dunia yang berhasil menjajah, menguasai gitu. Hanya saja kita tidak mengambil itunya, tapi menilainya dari parameter waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulihi, mengunggulkan atas din-din seluruhnya gitu. Jadi jangan alergi ya baca-baca buku kafir itu. Maksud saya gitu. Yang mau saya sampaikan itu, baca buku komunis, baca buku orang-orang Yahudi, Israiliyat, segala macam itu jangan alergi. Karena di situ banyak bukti-bukti, walaupun fitnah-fitnah. Isinya fitnah, tapi kan pengakuan ada. Ya kan? Pengakuan kalau kayak tadi kan pengakuan bahwa Muhammad itu menguasai lebih dari setengah belahan bumi, ya kan gitu. Mendominasi lebih dari setengah belahan bumi, kan mereka mengakui. Itulah yang kita ambil gitu. Tapi nggak boleh juga membaca buku-buku seperti itu tanpa ada filter dari Al-Quran. Ya nanti babak belur juga kan baca buku itu. Baca Marxisme segala macam itu. Nggak ada filternya di sini. Penyaringnya kemakan. Makanya prioritasnya itu orientasinya harus kepada penguasaan ini dulu. Kalau sudah menguasai, silakan bertebaran di muka bumi, gitu. Bertebaran di muka bumi maksudnya kan ada fantasiru fil ardi kan. Cari bukti-bukti gitu. Bukti-bukti dari ini, jangan ininya nggak dipakai, nyari terus kan gitu. Nyarinya dengan apa di situ? Bukan kita melarang gitu. Bukan kita melarang mempelajari ilmu lain. Tapi filternya dulu pelajari. Iya, tamengnya harus kuat dulu. Biar kita bisa menilai secara objektif gitu. Nah, ini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Kalau ini kan udah pernah dibahas nih, nanti silakan di videonya juga ada itu di YouTube. Yang ini kan belum, tapi ini. Saya tuh mau ngambil poin ini loh. Yunadihim. Di sini subjeknya Allah. Di ayat yang tadi saya bilang Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menyimak, telah mendengar pendakwah munadin yang mendakwahkan ke arah iman gitu. Berarti manusia di situ. Pelakunya manusia. Allah pendakwah, dia juga pendakwah, manusia juga pendakwah gitu. Itu poinnya ya. Berarti di sini yang menantang bisa manusia. Jadi begitu deh. Ya ini kan yang kuliah umatin saidan. Iya. Makanya kan Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Sebenarnya nggak salah juga pembalasan itu dalam arti inna fi khalqis samawati saling ikhtilafi laili wa saling bertentangan kan itu. Yang tadinya menang kalah, yang kalah menang terus gitu. Tapi dalam periode yang berbeda, dalam periode yang silih berganti gitu. Yaum di sini nih periodenya itu silih berganti. Jadi menang kalah. Ya kalau di buku McEdermott lagi tuh, kan di depannya itu ada kata pengantar ya. Di situ si McEdermott itu mendefinisikan tentang sejarah dari semua ahli itu. Ekonomi, filsafat, sosial, budaya, mistis, segala macam ada semua di situ. Di situ kan ada ini dari kalangan pendeta, sejarah itu pada dasarnya pertarungan ya. Pertarungan antara gelap dan terang gitu. Tapi kan di sana tidak dijelaskan satu periode kegelapan mendominasi. Nanti periode berikutnya nur mendominasi. Di saat gelap bukan berarti nggak ada terang. Tetap ada terang tapi tidak mendominasi. Begitupun sebaliknya, ketika terang bukan berarti nggak ada gelap tapi tidak mendominasi. Begitu kan adil kan hidup itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagaikan terang didominasi oleh kegelapan sekarang ini ya. Mudah-mudahan begitu. Kalau nggak ada pertanyaan kita beralih ke ini Pak ya, ke latihan ya.